Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama ba'da salat subuh dalam rangka kajian kitab Nashih wal Iban. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya, mendapatkan curahan rahmat dari Allah, dan kehadiran kita di tempat yang mulia ini didoakan para malaikat. Amin. Salawat dan salam semoga teriring dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua, sehingga insyaallah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya kita pun akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Baik, kita masuki ke al-maqalah tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah tsaniyah, makalah yang kedua. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi yang paling pertama, yang paling dekat, sehingga digelari As-Siddiq. As-Siddiq adalah orang yang selalu membenarkan, bahkan sebelum beliau mengenal Islam, gelar As-Siddiq itu sudah melekat sesungguhnya. Walaupun kemudian As-Siddiq menguat ketika Nabi melakukan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, orang yang pertama kali membenarkan Nabi adalah Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Di panggilan waktu zaman Jahiliyah dia mendapat lakop namanya Abul Ka'bah, dan kebetulan ketemu dengan jalur ke-6 dari kakek Nabi Muhammad, Ka'ab. Jadi Abu Bakar masih satu keturunan. Dia dipanggil juga sebagai Atik. Jadi orang Arab memanggil beliau Rajulun Atik. Rajulun Atik itu adalah orang yang memiliki paras yang sangat rupawan, orang yang gagah, ganteng, orang yang mulia, maka disebut Atik. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berkata, salasun la tudraku bisalasin. Ada 3 hal yang tidak mungkin diperoleh dengan 3 hal. Ai salasu hisalin la tatlu bisalasi asya. Atau kata Syekh Nawawi ketika mensyarah kitab ini, ada 3 yang tentu saja tidak mungkin tercapai, tidak mungkin diperoleh oleh 3 hal. Yang pertama, apa itu? Al-ghina bil munah. Orang yang pengen kaya tapi dengan cara angan-angan, dengan cara ngelamun, dengan cara berhayal. Jadi tidak mungkin ada orang kaya tapi hanya sekedar angan-angan. Ai fala yahsul ghina bil amani. Syekh Nawawi menjelaskan tidak mungkin tercapai kekayaan dengan al-amani, itu angan-angan, impian atau hayalan. Bal bil kismatillah, tetapi dengan cara Allah memberi kekayaan kepada kita. Tentu saja kekayaan tidak diperoleh dengan cara hanya berdiam diri lalu kemudian memohon, berdoa, tetapi juga dengan cara-cara bekerja, cara-cara berupaya sekeras mungkin. Dan ini artinya ketika kita sudah berupaya sekeras mungkin, Allah lah sesungguhnya yang memberi kekayaan kepada kita. Jadi bil kismah minallahi ta'ala, artinya Allah lah yang memberi kekayaan kepada kita. Nah, sekarang mungkin banyak orang yang berhayal seperti itu. Ada orang yang berhayal dengan cara bermain saham lalu kemudian menjadi kaya. Tetapi yang dilakukan hanya melihat-lihat saja, atau mungkin melakukan hal yang di luar itu. Atau ada orang yang bermimpi pengen menjadi orang kaya tetapi hanya bermimpi, tapi pekerjaannya tidak ada.
Kemudian yang kedua wasyababu bil khidab, waktu muda lalu kemudian waktu ketika masih muda tapi dia semakin hari semakin tua, kemudian rambutnya memutih tapi ketika disemir lagi menjadi hitam dia tetap muda. Jadi artinya tidak mungkin orang yang tua kembali muda. Orang yang sudah tua ya pasti tua, tidak akan muda kembali gitu. Jadi asyabab itu artinya sebetulnya banyak yang ada yang mengartikan uban juga, ada yang mengartikan juga umur yang kemudian menua gitu. Lalu kemudian ketika sudah memutih umur menua kemudian dipermak ya, khidab dipermak. Fala yahsul syabab bi khidab sya'ri. Di sini tidak akan mungkin mencapai orang-orang yang muda kembali dengan cara menyemir rambut au bil hina wa nahwi. Hina itu ya mempermak. Nah, hina itu artinya dari dia itu sebetulnya zat yang berada di pohon-pohon tertentu yang biasa dipakai untuk pacar bagi perempuan. Di hina itu kalau kita pergi ke Tanah Abang itu ada merek henna namanya. Henna itu seperti itu. Itu hina itu semacam asal dari akar-akaran atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian bisa membuat seseorang lebih muda. Jadi tidak mungkin ada orang yang sudah tua jadi muda. Ini hadis sabab juga menarik sesungguhnya. Jadi Nabi pernah bersabda, ini hadis dari Baihaqi, asyaibu nurul mu'min. Jadi kalau kita bicara asyaib, uban itu adalah cahayanya orang mukmin. Jadi jangan berkecil hati Pak kalau ubannya sudah mulai tumbuh. Karena uban itu kata Nabi nurul mu'min, cahaya orang mukmin. La yashibu rajulun syaibah fil Islam. Tidak ada uban yang terdapat pada seseorang dalam ajaran Islam illa kanat lahu bikulli syaibah hasanah, kecuali bahwa setiap uban yang tumbuh satu itu adalah kebaikan. Jadi semakin banyak ubannya semakin banyak kebaikannya. Ya, semakin rambutnya putih semakin banyak kebaikannya. Koran katanya kalau dalam bahasa kita itu orang-orang yang sudah uban itu meninggalkan dunia hitam. Jadi semakin putih rambutnya semakin meninggalkan dunia hitam. Jadi alhamdulillah kata Nabi gitu. Jadi syaibah fil Islam illa kanat lahu bikulli syaibatin hasanatun. Jadi satu uban itu dianggap satu kebaikan. Maka kemudian ada mitos di antara orang-orang Indonesia itu, kalau dulu orang tua itu suka suruh nyebutin uban. Kan satu uban tuh dikasih upah Rp1 atau Rp10. Itu kebaikan. Jadi ya begitu, karena memang tidak mungkin orang kalau sudah tua ya pasti berubah. Tidak bisa dibohongi, nanti dipungkiri. Nah kemudian ada orang yang ketika sudah berubah lalu disemir biar kembali muda. Ya tidak bisa muda, tetap aja tua. Tidak ada, karena wasyabab bil khidab tidak mungkin kembali muda karena dengan disemir rambutnya. Lalu yang ketiga wasihhatu bil adwiyah, orang yang mau sehat tetapi dengan obat-obatan. Ini zaman sekarang begitu. Ketika dia itu tidak mau tua terus minum obat, ya entah itu obat untuk membuat dia awet muda, entah itu obat untuk membuat dia tidak keriput misalnya, atau obat-obatan tertentu yang membuat dia itu meyakini bahwa dengan obat itu dia sehat terus. Tidak mungkin, karena sesungguhnya fala tahsul sihah binafsil adwiyah, sehat itu tidak diwujudkan oleh obat, bal bisyifaillahi ta'ala, tetapi sehat itu karena memang Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Jadi bersyukur kalau kita ini sampai saat ini masih diberi kesehatan. Bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bisa berkumpul bersama keluarga yang mungkin di antara teman-teman kita atau saudara kita mungkin pada hari ini sudah tidak bertemu lagi. Padahal misalnya, mohon maaf, misalnya orang ini menjaga kesehatannya luar biasa. Kesehatan dijaga luar biasa sampai vitaminnya aja berapa puluh macam.
banyak vitamin yang diminum, dari mulai vitamin rambut sampai vitamin kekuatan badan. Tetap aja bahwa sesungguhnya semua itu tidak akan bisa mencapai kecuali memang karena Allah memberikan kesehatan kepada kita. Orang yang sakit ya seyogianya sejatinya adalah orang yang disembuhkan oleh Allah. Adapun obat itu hanya sebagai perantara saja. Bahkan mungkin ada juga obat yang diminum tapi tidak sembuh-sembuh. Ternyata sakitnya bukan karena itu. Sakitnya mungkin karena dia kurang sedekah. Ada yang begitu. Ada yang begitu, ada yang orang sakit gak sembuh-sembuh, tetapi ketika silaturahim ternyata sembuh. Oh, ternyata obatnya itu. Kita tidak pernah tahu bahwa mungkin Allah menciptakan obat-obatan yang saat ini ada di di lingkungan kita yang bisa dipakai untuk mengurangi penyakit atau menyembuhkan penyakit, tetapi sesungguhnya harus difahami bahwa penyakit itu disembuhkan karena izin Allah. Kita harus begitu, punya pemikiran seperti itu. Wal maqalatu salisah, makalah yang ketiga. An Umar radhiyallahu an. Ini kalau bicara Umar radhiyallahu an berarti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini mendapat gelar Abu Hafs. Ini kalau di hadis Arba'in ada an Umar Abi Hafs, itu berarti Umar bin Khattab. Atau Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq. Al-Faruq itu pembeda. Jadi dia orang yang membedakan antara yang hak dan batil. Jadi Umar itu sangat saklek. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Dia tidak ada moderat, tidak ada tengah-tengah. Makanya Umar itu dikenal sebagai orang yang seperti itu. Dia orang yang paling gemar menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi menghukum yang salah ya salah. Gitu. Walaupun dalam banyak hal banyak cerita gitu. Untuk hal-hal yang sifatnya itu kasih sayang dan kemanusiaan, Umar lebih memilih itu. Misal ada orang yang ketika zaman Khalifah Umar itu mencuri, tetapi ketika diketahui ternyata mencurinya itu karena dia kelaparan, maka Umar tidak menghukum potong tangan. Atas kebijakannya malah Umar meminta maaf, dan Umar merasa bersalah. Kenapa dia sebagai seorang khalifah masih ada rakyatnya yang belum bisa makan, masih ada rakyatnya yang miskin. Ternyata dia sadari bahwa itu adalah kesalahan dia. Umar Al-Faruq atau Abu Hafiz. An Umar radhiyallahu anhu husnul tawaddud, atau sebaik-baiknya kasih sayang. Husnul tawaddud ay al-mahabbah ilan nas nisful aqli. Jadi kasih sayang yang baik itu adalah kasih sayang kepada manusia yang berarti itu adalah dia sudah mempergunakan sebagian dari kecerdasannya, setengah dari kecerdasannya. Jadi kalau ada orang yang kasih sayang, orang yang senantiasa berkasih sayang dengan sesamanya, itu sama dengan dia sudah mempergunakan setengah dari kecerdasannya. Jadi ternyata kasih sayang itu adalah cerdas, ya. Bukan kasih sayang kepada janda, Pak. Kasih sayang kepada sesama. Maka ada sebuah hadis, Nabi bahkan pernah menyatakan demikian ketika masalah kasih sayang, la tadkhulul jannah illa rahim, kata Nabi. Tidak mungkin atau tidak akan masuk surga orang kecuali dengan kasih sayang. Lalu kemudian para sahabat protes. Kulluna narham ya Rasulullah. Kami di sini sudah berkasih sayang. Kan kaget ketika Nabi bilang la tadkhulul jannah illa rahim. Tidak mungkin masuk surga orang kecuali dengan kasih sayang. Sahabat protes, kulluna narham ya Rasulullah. Kami ini di antara kita ini sudah berkasih sayang. Lalu kata Nabi menjelaskan, laisa ayyarhama ahadukum shahibah. Kasih sayang itu bukan kasih sayang antara kita dengan teman kita, bukan kasih sayang antara kita sendiri dengan kelompok kita, atau kasih sayang kita dengan seagama kita, sekeyakinan. Kata Nabi, innamar rahmah
ayyarhaman nas. Yang namanya kasih sayang itu adalah kasih sayang sesama manusia. Nabi menegaskan begitu. Jadi kadang kita sendiri sadar dan tidak sadar, mungkin tidak sadar, seolah-olah kalau kita kasih sayang itu hanya kepada sesama kelompok kita, sesama orang yang dekat dengan kita, teman-teman kita, sahabat kita, atau mungkin yang sekeyakinan dengan kita. Nabi tidak begitu. Innamar rahmatu ayyarhaman nas. Makanya para sahabat bingung ketika dibilang seperti itu, la tadkhulul jannah ilar rahim. Mereka sudah merasa bahwa di antara mereka sudah berkasih sayang. Kata Nabi tidak. Laisa rahmah ayyarhama ahadukum ashabu. Tidak, bukan yang dimaksud kasih sayang itu adalah kasih sayang antara sesama kalian. Innamar rahmatu ayyarhaman nas. Sesungguhnya kasih sayang itu adalah yang dimaksud adalah kasih sayang sama manusia. Jadi kata Umar, ketika orang berkasih sayang, mahabbah, itu berarti sudah mempergunakan sebagian dari kecerdasan. Kama ruwiya Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ini juga kemudian Syekh Nawawi mengutip dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tabrani serta Baihaqi yang berasal dari Jabir bin Abdullah, berasal dari Anas. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala mudaratun nasi sadaqah. Kata Nabi, mudarah itu sopan santun. Mudaratun nasi sadaqah. Sopan santun kepada orang lain, kepada manusia itu sedekah. Jadi kalau kita sopan santun ketemu orang, assalamualaikum, atau senyum, apalagi sambil jabat tangan, apalagi sambil cium tangan, nah itu luar biasa itu. Wah, sering-sering ada gitu. Ada gitu. Jadi mudaratun nas sedekah. Orang berbuat sopan santun saja kepada orang lain itu sedekah. Itu kata Nabi. Ai mulatifatun nasi bil qauli wal fi'li, atau mulatifah itu berlaku lemah lembut. Ai mulatifatin nasi bil qaul, lemah lembut dengan ucapan. Ya, kalau kita ngobrol berlakulah lemah lembut dengan ucapan. Ai wal fi'li, atau dengan perbuatan. Yusabu 'alaiha sahabu shadaqah. Orang yang seperti ini juga diberi pahala sedekah. Gitu. Tidak hanya bersikap sopan santun, tetapi juga qaul atau ucapan yang sopan, yang lembut. Jadi kalau lagi rapat terus berdebat, ya tetap saja kita menggunakan hati boleh panas, kepala tetap dingin. Artinya tetap terkontrol kata-katanya, biasa saja. Ya artinya gini, ketika orang itu berupaya menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu hal yang buruk, itu sedekah. Ya sedekah itu bentuknya banyak pada akhirnya kan. Kita jangan terpaku bahwa sedekah itu kita tiap taraweh bawa uang 10.000 masukin ke celeng gitu. Udah gitu Ramadan doang kan bawanya kan. Coba kalau hari biasa ke masjid gak pernah bawa. Giliran Ramadan bawa. Dengan pemahaman ketika kita menyumbang 10.000 maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Kira-kira begitu. Padahal sedekah itu tidak hanya begitu. Sedekah itu adalah sopan santun. Sedekah adalah berkata baik. Sedekah itu menahan diri untuk tidak berkata buruk kepada orang lain. Sedekah. Kalau kita terus seperti itu, artinya pahala sedekah kita sudah banyak. Tidak harus terpaku dengan kita kemudian harus bawa uang, memberikan kepada orang lain atau memberikan kepada majelis ta'lim atau kepada masjid. Karena sesungguhnya mulatifatun nasi bil qauli wal fi'li yusabu 'alaiha sahabu sedekah. Karena ketika kita berlaku sopan atau lemah lembut baik dalam ucapan atau perbuatan, maka Allah akan memberikan pahala sedekah untuk kita. Wa kana min mudaratihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di antara cara beliau bersopan santun,
annahu la yazmu ta'aman. Nabi itu tidak pernah mencela makanan. Itu sopan santunnya Nabi. Sampai tidak hanya kepada manusia, kepada hal yang di luar dirinya, bahkan makanan pun Nabi tidak pernah mencela. Kan banyak cerita itu. Pernah Nabi dimasakin masakannya asin, tapi Nabi makan. Sekalipun itu asin rasanya. Ketika ditanya oleh istrinya, enak nggak? Wahai Rasulullah, wah enak makanan, enak sekali. Dan bahkan sampai Nabi itu ketika makanannya tidak enak dan tidak suka, Nabi tidak makan, tidak dibuang, tapi dibiarkan. Kan dalam satu jamuan pernah cerita begitu. Ketika Nabi disuruhkan makanan, tapi Nabi tidak suka, ya sudah dibiarkan oleh Nabi. Dibiarkan, mungkin ada orang yang lain yang suka. Sampai sebegitunya Nabi, untuk makanan saja beliau tidak pernah mencela. Tidak pernah mencela makanan apa ini, atau makanannya gak enak banget rasanya. Karena tahu bahwa mencela makanan itu adalah sesuatu hal yang istilahnya tidak bisa bersedekah kita. Sopan santun Nabi seperti itu, sampai kepada makanan pun tidak mencela. Wala yanharu khadiman. Nabi itu orang yang tidak pernah menghardik pembantu. Ya. Jadi Nabi punya pembantunya banyak. Sahabat-sahabatnya juga yang dianggap sahabat juga pernah membantu Nabi. Tapi Nabi itu orang yang tidak pernah menghardik, mencela atau bicara kasar. Nah, kita kadang-kadang karena merasa kita lebih tinggi, pembantu kita lebih rendah gitu. Kadang-kadang tanpa sadar begitu. Punya kesalahan sedikit sudah marah. Koran Imam Bukhari pernah memarahi pembantunya hanya karena gara-gara menjatuhkan tulisan-tulisannya. Imam Bukhari itu punya ajudan. Itu kalau Bukhari sudah nulis hadis, itu kemudian dikumpulkan, pembantunya yang bawa. Suatu ketika pembantunya menjatuhkan semua tulisannya. Bukhari marah. Marahnya ketika diambil, Bukhari langsung memberikan uang, gaji dia 1 bulan plus bonus. Terus Bukhari bilang, besok kamu sudah tidak usah kerja di sini lagi. Saking marahnya Bukhari. Kenapa? Karena kertas tulisannya dijatuhkan. Bukan tidak disengaja karena dia meleng. Ya, saking sayangnya pada tulisan, Imam Bukhari tidak marah, tidak menghardik, tapi dengan cara baik memberikan uang gajinya full 1 bulan plus ditambah bonus. Orang pembantu udah tahu kalau dikasih duit begitu, lalu kemudian Imam Bukhari bilang, besok kamu nggak usah kerja lagi sama saya. Ya sudah, selesai. Tidak dihardik, tidak ada apa-apakan, tetapi diberikan uang gaji dan juga bonus. Jadi begitu. Pertama, Nabi tidak pernah mencela makanan. Yang kedua, Nabi tidak pernah menghardik pembantu atau tidak pernah mencela pembantu. Wala yadribu imro'ah. Nabi juga tidak pernah memukul istrinya. Ya, nggak ada sejarahnya Nabi memukul istri. Tapi di kita sudah terbiasa seperti itu. Ada salah sedikit saja kemungkinan terjadi seperti itu. Nabi itu la yadribu imro'ah, tidak pernah memukul istri-istrinya. Wal mudaroh atau adapun yang disebut sebagai mudaroh atau sopan santun ialah tarkud dunya li ajriddin. Jadi mudaroh itu meninggalkan dunia karena agama. Jadi meninggalkan dunia itu bukan berarti kemudian tidak bersifat materialistik atau tidak mementingkan urusan-urusan yang lain. Sebab bagaimanapun, sekalipun akhirat lebih penting, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Manusia tidak boleh melupakan bagiannya dari kehidupan dunia. Sehingga tarkud dunia li ajliddin, karena urusan agama, itu berarti dia akasal mudahinah atau aksal madahinah. Orang kebalikan dari sesuatu yang berpaling. Jadi dia peduli.
mudarah itu artinya peduli, memiliki kepedulian, tidak cuek, tidak berpaling. Dia orang yang senantiasa peduli terhadap diri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Itu madarah namanya. Sopan santun itu kan peduli. Kenapa peduli? Karena dia merasa kalau seandainya saya tidak begitu, maka orang lain akan merasa tersakiti oleh kita. Kira-kira begitu. Kita berupaya untuk tidak menyakiti orang lain, berupaya untuk tidak membuat masalah dengan orang lain. Bahkan tidak dengan orang, tapi tidak membuat masalah dengan lingkungan sekitar, tidak membuat masalah dengan mungkin alam ini. Termasuk ketika Nabi tidak mencela makanan. Makanan adalah bagian dari makhluk Allah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Bahkan ketika kita makan, kita sehat. Artinya kontribusi makanan itu sangat besar untuk kita. Terus kenapa kita mencela makanan? Makanan tidak enak saja sudah bahkan sudah merekomendasikan, wah nggak enak, nggak usah beli di warung itu. Wah nggak enak ini rasanya, udah besok nggak beli lagi. Atau banyak terjadi seperti itu. Ketika memang pelayanannya kurang baik misalnya, kita sudah menjudge, sudah mengklaim, sudahlah, nggak perlu lagi beli di situ. Tanpa harus bicara seperti itu juga orang akan tahu. Artinya ketika makanan sudah tidak enak, orang yang merasakan ya sudah cukup. Biarkan nanti juga pada akhirnya akan tutup sendiri, akan sepi sendiri. Tanpa harus kita kemudian mencela makanan itu. Wa husnus su'al, dan perbuatan bertanya dan pertanyaan yang baik. Ailil ulama, kepada ulama, nisful ilmi. Jadi tadi kasih sayang adalah sebagian dari kecerdasan. Lalu yang kedua itu adalah pertanyaan yang baik. Ailil ulama nisful ilmi. Pertanyaan yang baik itu adalah sebagian dari pengetahuan. Jadi kalau bertanya kepada para ulama, bertanya kepada ustadz atau bertanya kepada guru, bertanyalah dengan pertanyaan yang baik. Sebab husnus su'al nisful ilmi. Orang yang bertanya dengan baik, dengan cara yang baik, itu sama, dia sudah memperoleh atau mempergunakan sebagian dari pengetahuan. Nah, ada juga orang yang bertanya, tetapi pertanyaan itu kadang-kadang bukan bertanya dalam artian yang baik, tetapi justru ingin mengukur. Tidak hanya itu, bahkan mungkin ada pertanyaan yang menjatuhkan. Seolah-olah dia menganggap ada orang yang berkata atau membuat statement, tapi statement itu kurang jelas atau tidak disukai statementnya, sehingga dia membuat pertanyaan yang ingin menjatuhkan orang itu. Atau pertanyaan-pertanyaan yang menusuk, yang kira-kira agar dia itu tidak bisa menjawab. Atau pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa memalingkan dia atau istilahnya mengaburkan pikiran dia. Banyak seperti itu. Ya itu artinya berarti dia tidak mempergunakan sebagian dari kecerdasan atau pengetahuan. Sebab pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang baik adalah pertanyaan itu dapat telah mempergunakan sebagian dari pengetahuannya. Artinya kita untuk dapat mempergunakan pengetahuan secara utuh, ya kita belajar dan bertanya, kan gitu. Belajar itu adalah setengah dari memperoleh pengetahuan, bertanya itu berarti setengahnya, sisanya dari kita memperoleh pengetahuan. Ya belajar dan bertanyalah kepada para ulama apa yang tidak tahu. Li'annal ilma yahsulu bih, karena sesungguhnya pengetahuan itu juga tujuannya adalah seperti itu. Ketika kita memperoleh pengetahuan adalah ketika kita mulai penasaran dan banyak bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita, di dalam apa yang kita bayangkan, kemudian terjawab. Ketika sudah terjawab, ya berarti sudah menyerap ilmu pengetahuan. Wa husnul tadbir, dan mengatur yang baik. Banyak para
penjelas di bagian ini at-tadbir, khusus tadbir yang dimaksud adalah bagaimana kita kemudian mengatur keekonomian atau perekonomian. Wa husnul tadbir ay ijra'il umur ala ilmil awaqib. Ini maksud adalah kemudian mengatur urusan-urusan sesuai dengan apa yang kita pahami, yang kita ketahui. Jadi masalah-masalah yang kita dapat itu kita atur sedemikian rupa. Itu namanya husnul tadbir. Bagaimana mengelola keekonomian. Nisful ma'isyah. Mengelola perekonomian itu adalah setengah daripada kita mengelola kehidupan atau mengatur apapun. Jadi kalau kita hidup, sesungguhnya harus kita atur kehidupan itu. Misal kita tadi kembali ketika kita ingin kaya, maka kita atur kehidupan. Kita atur misalnya pagi kita bangun, lalu kemudian kita siap-siap bekerja. Bahkan kita punya target. Target kita 5 tahun, misalnya staff. 5 tahun ke depan jadi supervisor. 5 tahun ke depan mungkin jadi direktur. 5 tahun ke depan kita jadi owner. Bisa seperti itu. Artinya kehidupan kita sudah diatur, punya skema pengaturan yang baik. Ketika kita sudah bisa mengatur itu, sama dengan nisful ma'isyah, kita sudah mengelola sebagian dari kehidupan kita. Alangkah berantakannya kalau kita tidak mengatur. Berarti kita sudah belum bisa memanfaatkan sepenuhnya kehidupan kita. Bahkan kita tidak tahu mau kemana kalau kita tidak mengatur. Nggak tahu nih hidup kita mau kemana. Ya udah jalan aja lah seperti itu. Itu berarti tidak mampu mempergunakan setengah saja daripada kehidupannya. Wa hiya mukassibul insan alladzi ya'ishu bisalabih. Karena sesungguhnya mukasib itu usaha ya. Ketika manusia berusaha itu atau berupaya itu, itulah yang menyebabkan dia hidup. Upaya-upaya manusia yang sedemikian rupa itu berarti dia mengupayakan untuk bagaimana dia hidup, menjalani kehidupan. Karena kalau tidak ada upaya ya susah. Orang pasti akan cenderung berdiam diri. Kebalikannya tadi kepada angan-angan yang di atas saja. Orang pengen kaya tapi hanya berangan-angan. Satu lagi, wal maqalatur rabi'ah, makalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu an. Saya sudah ada di Abu Bakar, kemudian dari Umar, sekarang dari Utsman. An Utsman radhiyallahu anhu man tarakat dunya. Siapa yang meninggalkan dunia, ini yang dimaksud adalah bi an aqall syab'i wal akli wa abghadil sana'i minan nas. Meninggalkan dunia itu maksudnya adalah dia sedikit sekali kenyang, lalu mengurangi makan, sana menghindari pujian dari manusia minan nas. Jadi yang dimaksud dengan tarkud dunia itu mengurangi makan, sedikit kenyang, lalu menghindari pujian-pujian dari manusia. Itu yang dimaksud. Jadi tarkud dunia itu yang maksud itu. Ahabbahullahu ta'ala, dia meninggalkan dunia. Man tarokat dunia ahabbahullahu ta'ala. Orang yang meninggalkan dunia itu adalah orang yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Li'annahu tarkur riya wa tafakhur. Karena orang yang demikian, orang meninggalkan dunia dengan cara itu, orang yang memang meninggalkan riya. Riya itu ingin dilihat orang. Ya jelas. Ada, ya makanya kan banyak cerita-cerita itu ketika orang itu motif ibadah atau motif berbuat baik apapun bentuknya, ketika ingin dilihat orang, ingin dipandang orang, ingin dipuji orang, maka esensi ibadahnya hilang. Semakin orang itu meninggalkan riya, semakin orang itu sangat ikhlas teribadahnya. Patokannya itu aja. Kalau orang sudah memiliki motif ikhlas karena Allah,
Dia tidak peduli. Mau ada orang, mau nggak ada orang. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang. Sama aja ibadahnya. Jangan ketika banyak orang ibadahnya rajin. Karena motifnya biar orang lain tahu saya ini ahli ibadah. Biar motifnya biar orang tahu bahwa saya ini adalah orang yang paling beriman misalnya. Maka ketika seperti ini yang dilakukan, maka bisa jadi hampir ibadahnya habis. Ada sebuah cerita. Ini baru-baru belum lama ini. Ada di Maroko itu ada seseorang orang ulama lah, orang besar. Dia itu kemudian bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bermimpi dengan Rasulullah. Wahai Fulan, carilah si Fulan bin Fulan. Adanya di daerah ini. Itu sekitar Mekah. Dia bermimpi dengan Rasul itu tidak sekali, sampai 2 kali, sampai 3 kali bermimpi. Ketiga kali bermimpi sama mimpinya. Carilah si Fulan bin Fulan di daerah ada di Mekah. Lalu kemudian dia dari Maroko pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Karena dia adalah seorang ulama, seorang dosen. Lalu kemudian menelpon mencari ke kolega-koleganya di sana. Saya mau nanya, daerah ini di mana? Coba cari namanya si Fulan bin si Fulan bin Fulan. Dicari sama dia. Akhirnya ketemu. Ketika nyampe ke sana, masyarakat lalu bingung. Wahai Tuhan, buat apa Tuhan ini mencari orang ini? Orang ini bukan orang baik. Hidupnya berantakan. Orangnya juga bajunya lusuh. Bukan siapa-siapa. Kadang sholat ke masjid juga, pun kadang jarang, gak pernah kelihatan. Pokoknya saya mimpinya begitu. Nabi bilang, si Fulan bin Fulan itu adalah ahlul jannah. Dia juga bingung karena sudah mimpi Nabi 3 kali harus bertemu, ya harus bertemu. Maka ketika bertemu, alangkah kagetnya dia. Betul, ketika ketemu dengan orang itu bukan siapa-siapa. Orangnya lusuh, bajunya juga biasa saja, bahkan tidak menunjukkan seorang ulama. Lalu dia menyampaikan, karena itu adalah amanat. Wahai Fulan, saya 3 kali bermimpi dengan Rasulullah SAW. Rasul bilang kepada saya sudah menemui engkau dan sampaikan bahwa engkau adalah ahli surga. Maka saat itu dia menangis terduduk menangis. Dia tidak menyangka kenapa dia disebut sebagai ahli surga, gak pantas rasanya. Sampai bingung si ulama tadi nanya, apa amal yang kau lakukan sehingga saya bermimpi dengan Rasulullah sampai 3 kali untuk mencari Anda, bahwa Anda disebut sebagai ahlul jannah. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak beribadah sebagaimana orang lain. Bahkan saya pun seringkali terlambat ke masjid. Saya bukan orang yang seperti orang-orang lain atau berpengetahuan. Tetapi saya masih ingat ketika tetangga saya itu suaminya meninggal. Dia seorang janda yang punya anak banyak. Saya bersumpah demi Allah, ya Allah, sebagian dari gaji saya akan saya berikan kepada dia. Bahkan sampai saat ini. Kata dia, itu saja amal. Dia bersumpah kepada Allah, saya dapat gaji, saya bagi 2. Sebagian saya pergunakan sendiri dan keluarga saya, sisanya saya kasih kepada janda yang sebelah saya itu. Sudah itu saja. Amal yang lain gak ada. Tapi karena saking ikhlasnya dia tidak memikir apa-apa lagi. Dia tidak mau kelihatan orang, dia tidak mau dipuji orang, dia tidak ingin dianggap orang sebagai orang yang berjasa kepada, tidak mau. Pokoknya dia bersumpah kepada Allah, sebagian dari gaji yang diperoleh dari pekerjaan dia akan diserahkan. Itu terus menerus, nggak tahu caranya bagaimana. Mungkin si janda itu pun tidak tahu itu uang dari mana. Tapi yang jelas dia terus memberikan uang itu sampai saat itu. Ternyata amal itulah yang kemudian menggetarkan seisi langit. Sehingga kemudian Allah menitipkan pesan kepada Nabi Muhammad, lihatlah, itu adalah ahli surga. Jadi nilai keikhlasan sangat luar biasa. Ini bukan karena ibadah kita yang bertahun-tahun, bukan karena kita rajin membaca Al-Quran setiap hari, tetapi bahwa
ada rasa kepedulian kepada orang lain yang justru itu membuat kita menjadi ahlul jannah. Jadi nggak usah khawatir, Allah yang akan menilai ibadah kita, Allah yang akan menilai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bukan orang lain. Jadi ketika kita berniat untuk berbuat baik, ya berbuat baik aja lah. Tidak perlu ada motif apapun di dalamnya. Yang penting kita berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain. Wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikah. Ketika tadi bilang orang yang meninggalkan dunia itu adalah dicintai Allah, sedangkan orang yang meninggalkan dosa atau az-dzunub ahabbahul malaikah. Orang yang meninggalkan dosa itu lebih disukai oleh malaikat. Kenapa demikian? Li'annahu la yat'abul kitabah alladzina yaktubuna sayyi'ah. Karena malaikat itu kan mencatat ya, mencatat amal kita, mencatat amal baik kita, lalu kemudian menahan diri untuk tidak mencatat amal buruk kita. Jadi ketika kita ini meninggalkan dosa, tidak merepotkan malaikat, nggak repot malaikat. Mencatat apa? Ya kita lakukan kebaikan kok. Tetapi ketika kita melakukan dosa, malaikat mencatat, bingung, kasihan malaikat itu. Maka kadang-kadang malaikat itu dalam berbagai macam riwayat dikatakan setiap hari Kamis itu kan amal manusia di store pada Allah. Jadi ada amal mingguan. Maka kenapa kemudian Nabi itu puasa di hari Kamis? Ya, ketika Nabi ditanya, kenapa wahai Rasul engkau puasa di hari Senin? Kata Nabi, hari Senin adalah hari kelahiranku, maka saya suka berpuasa di hari kelahiranku. Itu kata Nabi. Lalu kemudian ditanya lagi, lalu kenapa dengan hari Kamis? Kenapa engkau puasa di hari Kamis wahai Rasul? Kata Rasul, hari Kamis adalah hari di mana amal ibadah atau amal perbuatan seseorang setiap minggunya di-store oleh malaikat kepada Allah. Maka alangkah senangnya ketika saya hari Kamis, ketika amal itu di-store, maka saya dalam keadaan berpuasa. Dan bahkan dalam banyak cerita, hari Kamis itu seringkali dimanfaatkan oleh sebagian umat muslim itu untuk yasinan, untuk tahlilan. Kenapa? Menjelang waktu itu, disitulah malaikat store. Dan amal yang terbaik ketika di store itulah yang akan ditutup, dicatat. Makanya al-amalu bil khawatim. Coba perhatikan, banyak sekali cerita bahwa amal yang dihitung itu adalah amal yang paling akhir. Bahkan kadang-kadang yang di depan itu hilang. Husnul khotimah itu artinya berarti amal kebaikan yang terakhir itulah yang dicatat oleh malaikat. Sampai malaikat itu udah nggak tega. Ketika orang hari Kamis itu belum selesai berbuat baik atau tidak pernah berbuat baik, dia tunggu. Saya tidak akan menyetorkan catatan ini sampai orangnya berbuat baik. Dari maghrib, asar, belum berbuat baik, dia tunggu. Masih dikasih toleransi. Sampai maghrib masih belum berbuat baik juga, ditunggu oleh malaikat. Sampai isya baru malaikat, ya udahlah, orang udah begini aslinya. Inilah catatan terakhir dari malaikat yang disetor kepada Allah. Ya udah, yang penting saya udah nunggu Anda berbuat baik, ternyata Anda tidak berbuat baik. Itulah catatan terakhir mingguan yang malaikat setorkan kepada Allah. Maka kata Nabi, kenapa saya hari Kamis berpuasa? Karena hari Kamis adalah hari di mana amal mingguan dari manusia disetor kepada Allah. Dan amal terakhir yang paling baik itulah yang akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Mudah-mudahan begitu. Jadi jangan berpikir malam Jumat itu adalah malam yang menyeramkan. Gitu. Di Jawa kan begitu. Malam Jumat itu identik dengan setan pada keluar. Ya, apalagi Jumat Kliwon itu kan apa namanya, tuyul, genderuwo, kuntilanak pada berkeliaran. Gitu. Itu kan mitos yang dibentuk zaman kolonial. Itu melekat di dalam masyarakat kita. Padahal sesungguhnya malam Jumat itu adalah malam suci kan gitu. Karena hari Jumat itu adalah hari Sayyidul Ayyam kan, hari di mana yang paling dianggap sakral oleh umat Islam. Jumat itu begitu. Jadi kita hari Jumat makanya sebagai hari raya umat Islam. Karena hari Sabtunya adalah hari raya umat Yahudi atau hari Minggu Yahudi. Ahadnya itu Nasrani. Saya nggak tahu hari Ahad ya, tapi sebetulnya yang ada tuh hari Sabtu dan Jumat saja. Ahad itu adalah memisahkan diri sendiri gitu. Karena dulu itu Islam sebelum diberlakukan hari Jumat ya Sabtu barengan dengan Yahudi dan Nasrani. Karena
Sabat itu di Al-Quran disebutkan kan, sabat itu adalah ketika Allah sudah menciptakan bumi itu 6 hari, ya kan di Al-Quran begitu, Allah itu menciptakan bumi dan itu fi sittati ayyam 6 hari, maka hari ke-7 Tuhan beristirahat gitu. Sabat, makanya ada grup musik namanya Black Sabbath ya, orang rocker tahu lah itu. Black Sabbath itu artinya Sabtu hitam. Jadi Sabtu itu di mana Tuhan beristirahat, atau Allah beristirahat. Makanya selesai Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamsah, Jumat, ya kan? Hari ke-7-nya adalah Tuhan beristirahat. Makanya Sabtu itu dianggap sebagai hari libur. Nah, kemudian ketika Islam datang, dijadikanlah hari Jumat sebagai hari di mana umat Islam berkumpul. Makanya Al-Jumu'ah sudah dari dulu sudah ada. Zaman kakek Nabi Abdul Muthalib sudah dijadikan Al-Jumu'ah itu sebagai hari berkumpulnya umat Muslim. Jadi wajar ketika idza nudiya yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Karena pada waktu Jumat itu pasti banyak orang ngumpul, banyak orang dagang, banyak orang ini, maka jangan sampai melupakan. Fas'au ila dzikrillah gitu. Bersegeralah untuk mengingat Allah. Dikit lagi, aman terketuduh bahabul malaikah tadi udah. Waman hasamat tama anil muslimin ahabbahul muslimin. Orang yang tidak rakus, menghindari bersifat rakus dari sesama muslim, maka itu juga lebih disukai oleh orang muslim. Kadang-kadang begitu. Rakus itu artinya gini, culas. Ya. Kita dapat bagian misalnya 2, tetapi karena tidak mau ketahuan sama teman kita, ya kita umpetin dan kita ngomongnya 1. Enggak, saya dapat 1, enggak 2. Culas namanya itu. Seolah-olah dia itu tidak mau, maka orang begini tidak disukai pasti. Tetapi ketika orang itu tidak culas sama teman, tidak rakus, orang ini pasti disukai oleh sama muslim. Jadi tarkud dunya disukai Allah, tarkud dzunub disukai malaikat, kemudian tarkud tama meninggalkan ketamakan atau kerakusan disukai sama manusia gitu. Jadi ada 3 hal tadi. Jadi 3 hal dan 3 hal. Ini begini, pokoknya begitulah. Hidup itu sebetulnya sederhana ya, gampang aja. Asal tidak rakus, tidak tamak, tidak berbuat buruk, tidak menyakiti orang lain, ya sudah. Itulah hidup yang menyenangkan, hidup yang penuh syukur, hidup yang penuh barokah. Insyaallah kita semua seperti itu. Insyaallah kalau kita memahami inti dari ajaran agama. Karena sesungguhnya ahabbuddin indallah al-hanifiyatu samhah. Jadi agama yang paling disukai Allah itu adalah agama yang hanif, agama yang cenderung kepada kebenaran, dan as-samhah itu toleransi. As-samhah itu toleransi. Bahkan ketika Nabi ditanya ma huwal iman, jawabannya singkat, al-imanu huwa as-sabru was-samahah. Iman itu sabar dan lapang dada. Jadi kita bicara iman kepada Allah, mereka tidak. Nabi kita ditanya, jawabannya singkat, al-imanu huwa sabru was-samahah. Jadi kalau kita toleransi, kita lapang dada, kita kita sering mengizinkan orang lain, ya sudah, nggak apa-apalah, membiarkan gitu, nggak usah ribut, nggak apa-apa gitu. Itu namanya as-samahah. Dia punya rasa toleransi yang tinggi. Itu adalah iman. Ya kalau kita bicara iman, patokannya sabar was-samahah. Bahkan inna dina indallah al-hanifiyatu samah. Itu ada sebuah Bukhari. Sesungguhnya agama yang paling disukai Allah adalah agama yang cenderung kepada kebenaran, al-hanifiyah, as-samhah, was-samah, dan toleransi. Itu as-samhah, toleransi. Itu agama yang paling disukai Allah. Oke, demikian. Barangkali ada yang bertanya. Udah siang. Ayo monggo Pak, silakan.
Ya, ria itu ininya kan dua ya. Pertama nifak. Nifak itu apa namanya? Idharul Islam jadi menonjolkan keislaman tetapi menutupi kekafiran. Salah satu bagian dari ria itu. Yang kedua tadi asana walan nas, ya pengen dipuji orang. Tapi yang paling bahaya itu tadi, dia menyembunyikan keislamannya, menyembunyikan kekafirannya, tapi memunculkan keislaman. Jadi kadang-kadang gini, orang sebetulnya dia itu tidak suka dengan Islam. Tapi untuk dia pengen dipandang sebagai muslim yang baik, ditonjolkan keislaman. Padahal sesungguhnya tidak suka. Tidak suka tuh, gue karena hidup di lingkungan muslim aja begini nih. Kalau nggak di dalam muslim, gue udah beda gitu. Itu apa patokan dari ria itu sebetulnya. Tidak hanya dipandang, pengen dilihat karena alasan ingin dipuji ya. Tidak hanya sebatas as-sana'u 'alan nas, tapi juga nifak. Jadi ada nilai yang dimana dia itu pengen menunjukkan. Jadi bukan jati diri yang ditunjukkan. Munafik itu kan begitu. Munafik itu dia tidak menunjukkan jati dirinya, tapi dia ingin menunjukkan jati diri bukan dirinya sendiri. Ya tadi ketika dia baca ada saja itu, berarti bukan jati diri sebetulnya. Kalau orang biasa saja, dia jati dirinya adalah sebagai mana dia apa adanya, ya dia apa adanya aja. Dia nggak peduli mau ada orang lihat atau tidak lihat, ada orang dengar apa tidak dengar gitu. Ya sudah. Jadi yang penting adalah kita menyadari siapa kita gitu aja. Dan berperilakulah seperti apa adanya kita gitu, apa adanya. Orang yang apa adanya ya kalau memang kita ini punya kelemahan, ya sudah kelemahan aja yang nggak apa-apa gitu, biasa saja. Kalau kita punya kelebihan ya biarlah Allah menilai atau orang lain yang menilai gitu. Untuk mengukur bagaimana caranya, ya muhasabah pada diri sendiri aja. Apakah kita sudah berhasil untuk tidak berbuat ketika kita ini demikian menonjolkan keislaman kita, tetapi menyembunyikan kekafiran kita. Kafir bukan dalam arti dia tidak beragama. Kafir dalam artian bahwa dia itu menolak jati diri kita. Karena kafir itu kan aslinya menutupi kan. Kafaro itu menutupi. Jadi kita menutup apa yang kekurangan kita, tetapi menonjolkan yang apa kelebihan kita. Jadi pengen agar orang lain tahu yang lebihnya saja, yang kurangnya tidak. Nah, kalau kita biasa saja, misalnya ada orang yang tadarus, ya ngajinya masih diseret-seret, ya nggak apa-apa, biarin aja. Ya memang kenyataannya begitu. Tetapi kita juga tidak segan-segan kalau ditegur oleh orang salah, ya ikuti, gitu. Itu yang baik. Jadi itu apa adanya kan, artinya tidak menunjukkan bahwa dia itu, wah saya bisa ngaji, udah enak ngajinya, udah bisa pengen masuk speaker. Seolah-olah ketika orang dengar di speaker itu, wah udah hebat nih ngajinya. Itu motifnya udah berubah. Tetapi kalau kita merasa saya masuk speaker ngaji itu bukan berarti saya pengen dipandang orang, tapi saya pengen agar orang tahu saya ngajinya masih jelek, masih buruk. Atau bila perlu nggak pakai speaker, saya malu. Ngaji pakai ini aja. Kenapa? Saya pengen diperbaiki ngajinya dulu. Karena saya merasa saya ini masih belum bagus bacaannya. Artinya ketika bilang belum bagus bacaannya, tidak menutupi, ya, dia tidak menutupi keislamannya atau memunculkan hal yang lain. Tetapi justru dia jelas-jelas betul tidak ada kemunafikan, apa adanya. Ya saya begini, tapi saya mau belajar, saya pengen lebih baik. Kesadarannya seperti itu adalah kesadaran seorang muslim yang pengen belajar. Jadi motifnya sudah berubah, tidak lagi motif bagaimana pengen dipuji, bagaimana pengen dilihat orang. Tapi motifnya pengen belajar, pengen lebih baik. Ya karena itu semata-mata adalah mengharap ridha Allah. Begitu kira-kira. Ada lagi? Iya, monggo. Ya. Seperti. Sikap kita, selama ini setahu saya sedekah itu memberi sesuatu secara fisik. Kita memberi dengan baik sedekah. Tapi bukan tidak sedekah itu gimana sikap kita ya. Iya. Ya itu saya bisa nyambung ya bisa. Tapi kalau tadi kedua antara cinta kasih sayang adalah
Oh, maksudnya begitu. Ketika kita berkasih sayang, ayat mahabbah itu sudah mempergunakan sebagian dari kecerdasan kita. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang menghargai orang lain. Orang yang cerdas itu orang yang mampu ketika bersifat baik, bersikap baik kepada orang lain. Itu baru setengahnya saja. Sebab orang yang tidak pinter, orang yang tidak belajar, coba lihat misalnya contoh gampang aja begini. Kuli-kuli yang tidak sekolah, kira-kira dikasih sayang enggak? Hampir tidak. Yang tidak belajar ya, tidak sekolah. Walaupun memang ada yang, ini saya tidak menjudge bahwa itu orang itu rendah, tidak. Artinya bahwa ada orang yang ketika kita melihat seharusnya orang yang banyak belajar, orang yang banyak ilmu, artinya pasti orang itu berkasih sayang. Sebab begini, ada sebuah hadis menyatakan begini, khairun nas al ulama. Sebaik-baiknya manusia adalah ulama. Wa khiyarul ulama ruhamauha. Sebaik-baik ulama adalah mereka yang sesama ulama saling menyayangi. Itu berarti kan sudah levelnya sudah berakal, sudah pengetahuan. Sebaik-baik manusia adalah ulama. Sebaik-baiknya ulama atau ulama yang terpilih adalah mereka yang ruhama, yang berkasih sayang kepada sesamanya. Itu hadis Nabi. Jadi artinya ketika orang itu memiliki rasa kasih sayang, itu berarti orang itu cerdas. Tetapi kecerdasannya baru setengah yang dipakai, gitu loh maksudnya. Itu gampangnya. Orang berilmu, orang yang banyak belajar, orang yang pendidikannya tinggi, seharusnya dia punya rasa kasih sayang. Tetapi ketika orang itu belajarnya tidak banyak, orang yang ilmunya mungkin kurang, pasti tidak memiliki kasih sayang atau tidak memiliki rasa kasih sayang. Itu pasti. Karena ketika kita menuntut ilmu, belajar banyak hal, kita akan belajar juga tidak hanya belajar dari sisi teks ya, tapi juga belajar bagaimana kehidupan yang baik, bagaimana kita diajarkan akhlak yang baik, sehingga tumbuh dari sana kasih sayang. Maka para ulama yang benar zaman dulu itu ulama yang saling berkasih sayang. Perhatikan, ada imam madhab sekalipun berbeda. Apakah Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu berantem? Enggak. Berbeda pendapatnya. Malik itu gurunya, Syafi'i muridnya. Tapi ketika banyak perbedaan pendapat yang terjadi, tidak pernah saling bantah-bantahan dengan cara buruk, tapi kasih sayang. Jadi gini loh, Itu. secara tekstual kasih sayang, saya yakin semuanya sama, saya tidak ngomong aja. Kasih sayang itu suatu wujud rasa sayang saya. Maka saya juga korelasinya antara rasa kasih sayang dengan pemberian bagian itu belum nyambung. Saya yakin teman-teman juga tahu pasti begitu. Nah kita sekarang materi istimewa baru kita tahu bahwa bentuk kasih sayang adalah pemberian apa yang kita sudah, pengakuan dari kita yang kita berikan. Jadi secara tekstual ya selama ini kita tahu. Yeah. Ada sedekahkan. Tapi upah bukan itu pas sedekahkan. Ya, betul. Ya. Jadi kalau saya bertanya, saya ingin tahu. Tapi jangan sampai pertanyaan saya dikomentari soal dia tahu. Oh iya. Ya, oke. Pokoknya intinya begini Pak, intinya kenapa Nabi tadi kan Umar ya, kenapa Umar bilang usnut tawaddudi ilan nas nisful akli gitu. Kenapa Umar bilang bahwa sesungguhnya berbuat kasih sayang kepada manusia itu sebagian dari kecerdasan. Itu aja bahasa Umar. Bahasanya adalah jadi kecerdasan itu sebagiannya bisa berupa kasih sayang. Orang punya kecerdasan ketika itu dipergunakan untuk berkasih sayang kepada sesama, berarti dia sudah mempergunakan sebagian dari akalnya. Ya oke lah, bukan kecerdasan akal lah. Jadi manusia makhluk berakal, berbeda dengan binatang. Binatang kan tidak berakal. Akal manusia itu ketika dipakai untuk kasih sayang, itu baru setengah yang dipergunakan. Itu kan bahasa ibarat ya. Bahasa ibarat, jadi Umar bilang seperti itu. Walaupun nanti
Tadi dalam prakteknya ternyata ada dukungan dari hadis Nabi. Kata Nabi kan begitu tadi, la yadkhul jannah ilar rahim. Tidak masuk surga kecuali orang yang berkasih sayang. Sahabat bertanya, "Hila kulluna narham ya Rasulullah." Kami ini sudah berkasih sayang ya Rasulullah. Kata Nabi, laisa ayyarham ahadukum sahibah. Kasih sayang itu bukan karena engkau berkasih sayang kepada sesama teman atau sama kolega atau sesama orang yang berkeyakinan. Innamar rahmah yarhamun nas. Sesungguhnya kasih sayang itu adalah kasih sayang sama manusia. Jadi kasih sayang tidak hanya satu kelompok, tapi semuanya. Itu kan hadis yang universal Nabi, tapi kemudian lebih dispesifikkan oleh Umar. Gitu. Kira-kira begitu bahasanya. Artinya kasih sayang itu seperti itu. Kasih sayang bukan hanya dalam batas kelompok, sebatas agama, tapi innamar rahmatu ayyarhaman nas. Kasih sayang itu adalah kasih sayang sesama manusia. Jadi kalau kita ketemu, ya karena memang begitu manusia diciptakan untuk saling kenal mengenal kan. Su'ubawa qabaila ta'arufu. Kita datang ke negeri lain, kita berkenalan dengan mereka, kasih sayang dengan mereka. Jadi tidak ada batas. Sama ketika Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah tidak peduli dia orang kafir atau tidak, rezeki tetap Allah kasih. Dia tidak peduli dosanya setinggi langit, Allah tetap kasih makan dia, kasih rezeki. Allah tidak pernah membeda-bedakan manusia. Mau kulit hitam, kulit putih, mau ada yang di Amerika, di mana pun juga Allah kasih rezeki semuanya. Karena Allah bertanggung jawab atas ciptaannya. Allah sudah menciptakan manusia, maka Allah tanggung jawab, termasuk rezeki yang diperoleh. Nah inilah meneladani sifat Tuhan yang Ar-Rahman tadi. Allah itu sifatnya kasih sayang pada manusia. Nah, ketika kita mempergunakan kasih sayangnya, minimal setengah akal kita sudah dipergunakan. Kalau kita tidak kasih sayang, tidak dipakai itu akal kita. Hanya orang barbar itu orang tidak punya akal. Orang yang berbuat kerusakan, berarti disebutnya orang yang tidak berakal. Tapi orang yang berakal pasti orang yang berbuat baik, berbuat kasih sayang sesama, ya itu baru setengahnya yang dipakai. Kira-kira begitulah gambarannya. Ya. Ada lagi? Iya, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit saja. Kasih sayang itu bisa dibagi dua, kasih dan sayang. Ya. Karena di sini juga kasih sayang itu juga bukan hanya kepada manusia saja, kepada binatang pun juga kita harus memberikan kasih sayang. Contoh, Nabi Muhammad juga mempunyai kucing yang sangat dikasih dan disayang oleh beliau. Nah jadi tadi Pak Ustadz bilang sesama manusia, bagaimana dengan sesama hewan? Sama hewan. Gini, konteksnya tadi pertama ketika kita bicara ini kan tadi kan bicara manusia ya, karena tadi Umar bilang husnul tawaddud ilan nas nisful akli, jadi bicaranya manusia. Lalu kemudian Nabi bilang manusia juga, Nabi bilang, kata Nabi kayak gitu kan, ketika bilang sesungguhnya kasih sayang itu kasih sayang itu adalah sebagian dari iman, atau iman adalah kasih sayang. Lalu kemudian para sahabat bertanya, kuluna narham, kami ini sudah berkasih sayang. Itu artinya kita bicara tentang konteks manusia, karena baru itu manusia. Maka Nabi bilang inamar rahmah ayarhaman nas. Sebetulnya kasih sayang itu adalah bagaimana kita ini memberikan kasih sayang kepada sesama manusia gitu. Artinya bukan berarti ketika konteks sesama manusia itu bukan berarti kemudian tidak masuk ke dalamnya binatang gitu. Karena pasti namanya kasih sayang itu ketika Allah bilang Allah itu mempunyai sifat Rahman dan sifat Rahim, sifat Rahman terutama, maka Allah itu memberikan kasih sayang kepada semua makhluknya. Maka kasih sayang manusia juga sama sesungguhnya. Tadi Nabi kan menjelaskan, Nabi itu orang yang sabar santun terhadap pertama makanan. Makanan saja Nabi tidak pernah mencela. Itu makanan loh, tidak pernah mencela, apalagi kepada hal yang lain. Itu artinya sederhana, makanan tidak dicela, berarti kepada yang lain pun tidak.
Bahkan Nabi tidak pernah sopan santun terhadap misalnya tidak pernah menghardik pembantu, tidak pernah memarahi atau tidak pernah memukul istrinya, itu kan bagian sopan santun. Tapi dari sisi kemanusiaan. Nah saya kira ketika bicara rahmat, ketika bicara kasih sayang, ya pasti kasih sayang itu luas. Sebab kasih sayang itu sesama makhluk. Bukan sesama, kalau konteks sama manusia itu lebih penting pasti karena kita manusia berakal semuanya. Binatang mungkin tidak ada kasih sayang, walaupun ketika binatang itu dengan anaknya itu pasti punya kasih sayang. Tapi ketika sudah tidak lagi dianggap sebagai anak, hilang kasih sayang. Tapi manusia itu selamanya, tidak hanya dengan anak, tidak hanya dengan keluarga, tidak hanya dengan satu kelompok, tetapi ayyarhaman nas, kasih sayang untuk sesama manusia, semua manusia. Itu yang penting. Ya pasti. Kira-kira begitulah. Alhamdulillah, pertanyaan saya tadi itu sebetulnya sengaja saya buat itu sesama binatang. Alhamdulillah ada banyak yang nyautin gitu. Jadi tidak tidur gitu. Tidak tidur dan dapat perhatian. Alhamdulillah. Udah ya, kira-kira ya. Oke, terima kasih kalau begitu. Kalau memang sudah tidak ada, saya kira udah siang. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.